Mengapa Yesus menanggung dosa manusia? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita kembali berjumpa. Pembahasan hari ini adalah lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Saya terus mengingatkan bagi saudara-saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jika Bapak, Ibu, atau teman-teman ingin mengetahui apa sebenarnya yang dibahas dalam channel ini, saya sarankan silakan melihat kembali pembahasan pertama di dalam channel ini. Dan kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang Yesus Kristus. Tema hari ini adalah mengapa Yesus menanggung dosa manusia. Sebelum kita membahas topik ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan perjumpaan pada saat ini. Kami kembali berjumpa dan kami akan merenungkan satu topik, yaitu mengapa Tuhan Yesus menanggung dosa. Kami mohon anugerah Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran ini dan mempercayainya, menerapkannya dalam kehidupan kami setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita buka Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah." Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis dilahirkan untuk menyampaikan satu kalimat. Jika saudara adalah seseorang yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menyampaikan sesuatu, kalimat apa yang akan Anda sampaikan? Mungkin saja kalimat yang diucapkan akan seperti ini, "Lihatlah manusia hebat itu, ia dapat membangkitkan orang mati." Jika kalimat itu yang disampaikan, betapa sangat melegakan hati dari jutaan orang yang meratap atas kehilangan dari orang-orang yang mereka kasihi. Atau Anda mungkin akan mengatakan, "Lihatlah seorang manusia yang dapat menyembuhkan semua orang dari penyakit yang mereka derita." Jika kalimat itu yang disampaikan, tentu sangat menggembirakan bagi mereka yang sedang menderita karena penyakit yang tak kunjung sembuh. Atau Anda mungkin berkata, "Orang ini dapat memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, dengan 5 roti dan 2 ekor ikan." Jika kalimat itu yang disampaikan, jika kalimat itu yang Anda sampaikan, tentu ini sangat menggembirakan, karena jutaan orang yang kelaparan di berbagai belahan dunia. Orang ini
dapat menyembuhkan segala macam penyakit, dapat memberi makan kepada semua orang yang kelaparan di muka bumi ini. Atau Anda mungkin akan berkata, orang ini dapat menghardik angin dan berjalan di atas air. Dia dapat mengontrol semua kekuatan alam. Sekali lagi, jika kalimat itu yang saudara sampaikan, ini sangat menggembirakan. Karena ada ribuan orang yang mengalami kekeringan karena air dan yang mengalami angin puting beliung serta banjir bandang yang menghanyutkan banyak rumah. Atau Anda mungkin berkata begini, lihatlah orang ini sangat hebat. Ia dapat memerintahkan 12 legion malaikat. Dan perlu diketahui bahwa satu malaikat itu dapat membunuh 185.000 tentara Sanherib dari Asyur. Manusia ini dapat memerintahkan 72.000 malaikat. Jadi tidak membutuhkan alat perang atau angkatan bersenjata untuk menghabisi para musuhnya. Tetapi saudara-saudara, apa yang saya gambarkan di atas justru sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Dengan sangat lantang dan tanpa ragu-ragu, Yohanes mengangkat suaranya dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia justru melihat masalah yang paling mendasar, yaitu kebutuhan utama umat manusia, yaitu dosa. Dosa adalah kutukan yang paling mengerikan bagi seluruh alam semesta ini. Saudara-saudara, menurut para ahli, sebenarnya sudah ada bagian-bagian tertentu dari matahari yang mengalami kerusakan. Ada titik hitam dan gelap di beberapa sisi dari benda penerang ini. Demikian pula dengan bintang-bintang serta planet-planet yang lain. Pada suatu saat nanti akan meledak dan hancur berantakan. Jadi dunia yang kita tinggali saat ini sebenarnya sedang mengalami pada suatu keadaan pemanasan secara global. Sesuatu yang akan hancur. Dan faktanya memang seperti itu. Sesungguhnya seluruh alam semesta telah rusak sebagai akibat dari kutukan dosa. Tumbuh-tumbuhan dan bunga-bunga yang indah akan layu, kisut dan mati. Hewan dan burung-burung yang berterbangan juga akan mati. Lahan-lahan persawahan dan perkebunan suatu saat tidak lagi menghasilkan secara maksimal. Di mana-mana terjadi banjir bandang, kekeringan, serta kegagalan panen. Itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita saat ini. Seluruh dunia berada di bawah kutukan dosa. Saudara-saudara, luka terbesar dari semua itu adalah tindakan kejahatan yang dilakukan kepada orang-orang yang tidak bersalah. Saya ambil contoh apa yang terjadi pada permulaan penciptaan. Kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Habil selain mengasihi Allah dan menyembah Tuhan. Tetapi saudaranya yang bernama Kain justru menaruh pikiran iri dan cemburu. Maka ia membuat skenario gelap dan membunuh Habil. Akibatnya, darah Habil tumpah dan darahnya itu berteriak kepada Allah. Saudara-saudara, pikirkan lagi tentang kisah yang lain, tentang Uria, orang Het, seorang prajurit yang berdedikasi tinggi, penuh pengabdian kepada Raja Daud, seorang yang berprestasi dalam angkatan perang bangsa Israel pada waktu itu, yang merupakan bangsa pilihan Tuhan.
namun nyawanya melayang begitu saja karena skenario jahat yang dilakukan oleh Raja Daud yang menginginkan istrinya Batseba. Daud memberi perintah kepada Panglima Yoab, tempatkan Uria di tempat yang paling depan. Kemudian tariklah mundur pasukan untuk meninggalkan dia dan biarkan dia mati. Skenario jahat ini merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat keji. Ini sebenarnya adalah kutukan dari dosa. Bahkan Yohanes Pembaptis yang membawa suara kebenaran juga meregang nyawa dengan cara yang paling keji. Kepalanya harus dibawa dalam sebuah nampan sebagai sebuah hadiah yang dipersembahkan kepada Herodias, istri dari Herodes. Kepala Yohanes Pembaptis diserahkan sebagai hadiah atas tarian anak gadisnya. Itulah kutukan dari dosa. Saudara-saudara, tidak seorang pun yang dapat melepaskan diri dari kutukan dosa. Kita mungkin bisa benar di satu sisi, tetapi di sisi yang lain, kita tidak sempurna. Kita telah lahir dari keluarga yang telah jatuh dalam dosa. Sifat-sifat berdosa adalah bawaan sejak lahir. Kita dilahirkan dalam keadaan berdosa. Daud menangis di dalam penyesalannya. Itu yang dicatat dalam Mazmur pasal 51 ayat 7 sebagai ungkapan penyesalannya. Ia berkata begini, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi tangan yang tak kelihatan telah membentuk aku, membentuk kejatuhanku. Kira-kira itu pengakuan dari Daud. Saudara-saudara, ada yang berpandangan bahwa apa yang kita sebut sebagai kebiasaan jahat adalah sama tuanya dengan umur peradaban manusia. Kejahatan bukanlah satu segmen kebodohan manusia, tetapi merupakan sesuatu yang sudah melekat di dalam diri manusia. Tidak ada anak kecil yang dilahirkan sebagai sebuah produk akhir. Sebaliknya, setiap anak sejak dari bayi, ia memulai kehidupannya sebagai penjahat kecil yang lengkap dengan organ-organ tubuhnya. Seorang anak kecil tidak memiliki kontrol terhadap semua itu. Ada dorongan untuk membela kepentingan dirinya sendiri. Ada kendali yang agresif dan emosi yang meluap seperti kemarahan, rasa takut, dan perhatian yang berlebihan atau yang serupa dengan hal itu. Seorang anak tidak memiliki kendali atas dorongan dari sifat-sifat kemanusiaannya. Seorang anak kecil sering terlihat egois dan berpusat pada dirinya sendiri. Dia menginginkan apa yang dia inginkan. Apakah itu botolnya, apakah itu mainannya, atau perhatian ibunya, perhatian bapaknya, perhatian omnya, pamannya, tantenya, kakaknya, dan seterusnya. Saat menjadi dewasa, anak kecil ini akan melakukan perlawanan kepada mereka yang mengancam nyawanya. Darahnya mendidih, penuh kemarahan. Ia merasa gusar atas penentangan yang bisa berujung menjadi pembunuh. Dia bisa menjadi seorang yang tidak memiliki moral. Apa maksud dari semua ini? Tentu saja bahwa semua anak-anak dari berbagai suku bangsa, ras, dan golongan, semuanya dilahirkan dalam kejahatan. Jika diizinkan, maka akan terus berlanjut dalam dunia yang selalu berpusat pada diri sendiri, egois, serakah. Hal-hal itu memberikan kekuasaan yang luas kepada seseorang
untuk melakukan pemuasan atas keinginan dagingnya. Jadi pada dasarnya, setiap orang, setiap anak berpotensi untuk menjadi seorang penjahat, pencuri, pembuat kekerasan, dan lain-lain. Saudara-saudara, dalam proses pertumbuhan ini, kita akan melihat seorang anak mengerjakan hal-hal yang kotor, berkelahi, bertengkar, merebut, mencuri, menangisi sesuatu yang bukan haknya, tidak taat, mangkir, dan lain-lain. Karena faktanya, tidak ada dunia yang steril dari unsur-unsur kejahatan. Setiap anak lahir dan bertumbuh dalam kebiasaan jahat. Kita semua dilahirkan dalam kejahatan. Kita dilahirkan dari keluarga yang telah jatuh. Kita telah menjadi bagian dari ras orang berdosa. Saya, Anda, dan kita semua adalah orang berdosa. Suatu saat akan berdiri di hadapan Allah dan akan dihakimi. Kemudian apa yang terjadi pada kita? Siapa yang akan berdiri di samping kita untuk membela kita? Siapa yang akan menjadi sahabat kita? Apa yang harus kita lakukan dengan dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan? Saudara-saudara, betapapun indah dan berharganya suatu kehidupan, tambahkan sedikit saja dosa ke dalamnya, dan hal itu akan menjadi sebuah tragedi. Hal yang paling manis di dunia ini adalah kasih. Tambahkan sedikit dosa ke dalamnya, maka hal itu akan menjadi nafsu dan kejahatan. Pengalaman yang paling manis di dalam kehidupan manusia, tambahkan sedikit dosa ke dalamnya, maka itu akan menjadi penderitaan. Sebuah rumah yang indah dan mewah, tambahkan sedikit dosa ke dalamnya, maka akan dipenuhi dengan konflik, persaingan, dan kepahitan. Uang dapat digunakan dengan baik dan dengan mulia untuk kerajaan Allah, seperti membangun gereja, menolong orang-orang miskin, orang-orang yang susah, orang-orang yang mengalami bencana. Tambahkan sedikit dosa ke dalamnya, maka hal itu akan menjadi kesombongan, keangkuhan, ketamakan, dan pembunuhan. Tambahkan sedikit dosa ke dalam sebuah film, maka akan menjadi cabul. Televisi yang fungsinya adalah untuk mendidik, mencerdaskan, dan menghibur. Tambahkan sedikit dosa, maka dia akan menyiarkan kebencian dan segala macam sifat-sifat buruk. Buku yang fungsi utamanya adalah memberi pengetahuan, tambahkan sedikit dosa. Syair yang tujuannya adalah untuk mengasah kepekaan batin dan naluri kemanusiaan, tambahkan sedikit dosa. Segala sesuatu jika ditambahkan sedikit dosa, maka akan menjadi malapetaka kemanusiaan. Dosa membawa kehidupan manusia penuh air mata, sengsara, dan menderita. Dosa ada di dunia. Di manakah tempat penyembuhannya? Di mana tempat pelepasannya? Di mana tempat yang aman dari dosa? Siapa yang dapat menyelamatkan kita dari jeratan dosa? Apa yang dapat menghapus dosa kita? Siapa yang dapat membuat kita bersih dan murni kembali? Dan siapa yang sanggup? Dunia menunjukkan pertanyaan itu kepada dirinya sendiri. Sifat yang tidak dapat dielakkan, sesuatu yang pasti terjadi. Dunia mengalamatkan kepada dirinya sendiri, sebab persoalan yang sesungguhnya telah menjadi seperti sebuah aliran darah di dalam hatinya. Apabila senjata dari seorang pembunuh
diambil. Tetapi di dalam hatinya selalu ada keinginan untuk membunuh. Jauhkan minum keras dari seorang pemabuk, tetapi di dalam hatinya tetap ada keinginan untuk mabuk. Singkirkan obat-obat terlarang dari para pengguna narkoba. Di dalam hatinya, ia tetap menjadi seorang pecandu. Siapa yang dapat mengubah kecenderungan jiwa, kecenderungan hati? Siapa yang dapat memalingkan kehidupan manusia berdosa? Saudara-saudara, dalam upaya mengatasi persoalan kemanusiaan yang tragis ini, seringkali kita mendengar pemerintah membuat kebijakan baru, misalnya membangun penjara dan rumah-rumah tahanan serta tempat pemulihan. Mereka membangun penjara yang lebih besar, rumah tahanan yang lebih banyak, serta menyewa lebih banyak penjaga di sana. Semua yang mereka lakukan adalah dengan harapan bahwa penjara-penjara atau rumah tahanan yang ada dapat mengubah hati manusia. Tetapi kenyataannya justru di tempat-tempat itu kejahatan disemai, dipelihara. Saudara-saudara, pertentangan umat manusia dengan dosa telah menjadi pengajaran moral filsafat dan sama tuanya dengan ras manusia itu sendiri. Tidak ada seorang anak yang pergi ke sekolah tanpa diperkenalkan dengan kode Hammurabi yang berasal dari ribuan tahun yang lampau. Hampir seluruh dunia mengenal 10 hukum Musa. Apa yang kita katakan tentang pengajaran moral seperti dari Plato dan Neoplatonis, atau moral aforisme dari Seneca, dari Romawi, atau dari Marcus Aurelius, atau ribuan pengajar lainnya yang pernah hidup di dunia. Mereka berpandangan bahwa ajaran moral dapat mengubah hati manusia. Tidakkah saudara berharap bahwa kita dapat mengatasi dosa dengan mengirim orang-orang muda ke universitas? Kemudian suatu saat nanti mereka akan lulus dan menjadi murni, suci, dan saleh. Tidakkah saudara berharap bahwa kehidupan dapat diubah dengan instruksi atau ketetapan dari pemerintah, atau dengan pengajaran moral sebagai gambaran keberadaan manusia? Seseorang gelandangan berjalan melalui jalan yang dilewati oleh sebuah truk yang membawa makanan. Ia terpaksa mencuri makan dalam truk itu karena lapar. Ambil gelandangan yang sama itu dan kirim dia ke Fakultas Teknik, maka di sana dia akan mencuri seluruh sistem transportasi umum dan melarikannya untuk memuaskan keinginan jahatnya. Betapapun manusia berusaha membebaskan diri dari kejahatan dosa, tetaplah merupakan hal yang mustahil. Kecuali yang paling benar adalah pengumuman yang indah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis di tepi sungai Yordan ketika melihat Tuhan Yesus datang mendekat untuk dibaptis. Yohanes berkata begini, "Lihatlah, inilah penanggung dosa dunia yang menghapus dosa dunia." Saudara-saudara, Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, "Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Itulah hari yang baru.
itulah kehidupan yang baru, itulah pengharapan yang baru. Segala sesuatu menjadi baru dalam Kristus Yesus. Allah yang memulainya dan membuatnya menjadi baru. Yesuslah yang menanggung semua dosa dunia ini. Apakah saudara pernah mempertimbangkan hal ini? Yesus dapat berkata begini. Maksud saya Yohanes dapat berkata begini. Lihatlah, singa dari suku Yehuda. Bukankah itu ungkapan untuk diri Yesus? Lihatlah singa dari Yehuda yang akan menelan semua pendosa dunia. Dia dapat mengatakan hal itu. Akan tetapi, Yesus Kristus tidak datang untuk menghapus para pendosa atau membunuh para pendosa. Dia tidak datang untuk menghukum pendosa atau orang-orang berdosa. Berita baiknya adalah seperti ini. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu dibaptis dengan Allah. Tuhan Yesus telah mengambil hukuman kita. Dia menanggung semua dosa kita. Dia membayar harga dari penghukuman. Semua yang harus dijatuhkan kepada kita telah dijatuhkan ke atas Dia. Tanggungan hukuman yang harusnya diberikan kepada kita dijatuhkan ke atas Dia. Dia menanggungnya dengan sukarela di dalam kasih dan kemurahannya. Dia mati untuk menggantikan posisi kita. Saudara-saudara, pikirkan tentang seseorang yang seharusnya dibunuh karena kejahatan yang diperbuatnya. Namun kemudian muncul ide tentang penggantian. Orang itu adalah Barabas. Seseorang yang seharusnya disalibkan di atas kayu salib. Dia berdiri di sana dan melihat ke arah Yesus yang disalib. Tempat di mana seharusnya dia berada, tempat di mana seharusnya dia digantung. Bagaimana perasaan Barabas pada saat itu ketika dia melihat Yesus yang menderita, yang tidak pantas berada di sana? Apa yang Barabas pikirkan tentang dirinya? Yesus telah menggantikan posisinya. Saudara-saudara, kadang saya berpikir, apa yang terjadi dengan Barabas setelah kisah itu? Alkitab tidak pernah menyebutkan nama Barabas lagi. Tetapi Barabas telah melihat ke arah Yesus yang disalibkan di antara dua penjahat. Barabas tidak memiliki perbedaan dengan kita. Dia adalah orang manusia yang terhilang. Dia adalah pendosa. Kita menghadapi kenyataan yang mengerikan bahwa suatu hari nanti kita akan berada dalam penghakiman Allah. Apa yang harus kita lakukan? Siapa sahabat dan penasihat hukum kita yang sanggup membela kita di pengadilan ilahi? Siapa yang akan menjadi penengah dan penyelamat kita? Kita tidak memiliki siapapun selain dari Yesus Kristus. Apakah saudara pernah berpikir tentang hal ini? Ketika Yesus kembali ke sorga, dia memasuki Firdaus. Dia masuk bersama penyamun yang berada di sisinya pada saat penyaliban. Apakah Anda berpikir tentang hal itu? Yesus telah turun dari kemuliaan untuk mengajar kita jalan kepada Allah. Ketika dia menyelesaikan misinya
dan kembali ke surga. Dia memasuki gerbang emas di hadapan para orang kudus dan malaikat surgawi. Dia masuk, maksud saya, apakah dia masuk sambil bergandengan tangan dengan seorang raja atau dengan seorang yang terkemuka dari dunia? Namun yang terjadi ketika dia masuk ke dalam gerbang emas itu, dia masuk sambil menggandeng tangan seorang penyamun. Betapa besar kasih karunia dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memegang tangan seorang penyamun yang bersama-sama dengan dia saat di kayu salib. Dialah yang menghapus seluruh dosa dalam kehidupan kita. Kita adalah orang berdosa. Dialah yang menggenggam tangan kita untuk masuk ke dalam surga yang kekal itu. Dia Tuhan kita, dia sahabat terkasih, dia penebus kita. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin.